Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mem Ayu dan teman-teman. Pada pagi hari ini, mari kita mulai diskusi untuk materi sistem respirasi. Untuk selain kelompok penyaji bisa langsung on mic untuk memberikan pertanyaan, saran, atau kritik. Atau boleh langsung di chat di Zoom dan akan dibacakan. Boleh untuk kelompok 1 dan 2. Atau kelompok 4, 5, dan 6 jika sudah ada pertanyaan bisa langsung diketik di chat Zoom. Belum ada pertanyaan? Siapa nih? Siapa yang dicatat? Siapa? Oh, Indah. Oke, sudah ada pertanyaan dari Dwi Siti. Oke, satu. Silakan dikolektifkan. Bu, saya izin nanya. Atau di chat ya? Bisa langsung ditanyakan saja, Linda. Sambil diketik juga boleh. Nah, kalau dari kelompok 6, saya mau bertanya. Jadi di salah satu penyakit komplikasi dari COVID-19 itu kan ada pulmonary fibrosis. Nah, itu juga saya lihat di PPT itu ada ketika terbentuk jaringan parut pada paru-paru. Nah, bagaimana cara menyembuhkan pasien post-COVID ya setelah COVID itu yang mengalami komplikasi tersebut? Ini sekalian saya copy. Tanya. Ya. Oke, sudah 2 pertanyaan ya? 3, Mem. 3. Kelompok Oke, 1. boleh dijawab saja dulu. Ya. Boleh dijawab saja dulu kelompok penyaji. Otitis, komplikasi. Yang satu lagi boleh ditulis juga di chat room. Ya, komplikasinya terberat kalau COVID-19 paru-paru ya. Oke, bagaimana kita mengeluarkan suara? Oke, good. Oke, ya silakan kelompok penyaji. Oke, Pertanyaan dulu, ya. saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa yang memicu penyakit asma? Mengapa saluran napas pada penderita asma bisa menyempit? Oke, saya akan menjawab itu. Asma adalah penyakit pada bronkus dan bronkiolus yang ditandai dengan bengek, sesak napas, dan terkadang batuk yang serta mengeluarkan dahak. Nah, saluran udara ini sangat sensitif terhadap iritasi tertentu yang dapat mencakup berbagai alergen yang seperti serbuk sari, bulu binatang, debu, asap tembakau, dan asap industri lain. Nah, bahkan udara dingin pun bisa menjadi iritasi ini. Nah, saat terkena iritan, otot polos di bronkiolus ini mengalami kejang. Nah, sebagian besar
pasien asma memiliki beberapa derajat peradangan bronkial yang selanjutnya mengurangi diameter saluran udara dan berkontribusi pada keseriusan serangan. Jadi salurannya ini menyempit dan menyebabkan sesak napas. Itu saja jawaban saya. Oke, anggota kelompok yang lain siapa lagi selain Agung? Selain Agung ada siapa anggota kelompoknya? Ada Sophia, Agnia, dan Indra. Oke, yang lain bisa menambahkan? Atau dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Memang kalau untuk gangguan itu, terutama pada sistem pernafasan ya, yang perlu Anda perhatikan adalah level. Level di mana gangguan itu terjadi. Apa bedanya asma dengan bronkitis? Ya, levelnya sama. Sama-sama terjadi di bronkus. Kalau TB paru kan di paru-paru ya. Sama seperti itu apa namanya efek samping atau efek lanjut dari COVID tadi kan ya, pembentukan jaringan fibrosis itu di paru-parunya. Oke, kalau penderita kalau merokok nikotin itu yang menyerangnya di alveolusnya. Gitu. Jadi itu levelnya berbeda-beda. Nah, sekarang kalau di asma, tadi levelnya sesuai yang tadi Agung jelaskan adanya di mana? Level gangguannya. Di mana tadi kalau asma? Di bronkiolus dan bronkiolus. Yes, mulai dari bronkus dan bronkiolus. Jadi sebenarnya sama levelnya dengan bronkitis tadi yang saya bilang. Bronkitis. Tapi apa sih bedanya dengan bronkitis? Ayo. Yang lain coba ada yang mau menambahkan. Apa bedanya dengan bronkitis? Kalau pada asma ini reaksinya itu adalah reaksi apa namanya? Reaksi apa namanya, yo? Jadi siapa lagi selain Agung? Agung siapa temannya Agung? Ada Indra, ada Sophia, ada Agnia. Oke, Indra, Sophia, Agnia. Mana? Indra, Sophia, Agnia. Indra? Iya, Oke, ya siapa tadi? Sophia mau tambahkan? Siapa tadi yang buka mic? Pernah nggak dengerin orang sakit asma? Gimana bunyinya? Pernah kan? Gimana bunyinya? Belum pernah ya? Gimana coba bunyinya orang sakit asma? Coba Sesak Indra. napas gitu. Iya, sesak napas. Iya, tiba-tiba si dia datang bawa bunga juga sesak napas loh. Ya kan dia? Kalau tiba-tiba datang pacarnya dia tuh di belakang pintu tuh udah datang loh di belakang jendela loh. Lagi nongol loh. Langsung sesak napas loh. Iya. Tapi tandanya seperti apa? Mengi, namanya mengi. Mengi pada saat inspirasi. Gitu. Ya kan? Gitu ya. Itu ya, kayak kucing ya. Itu kan tanda-tandanya asma. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tadi untuk membedakan dengan bronkitis, asma itu adalah reaksinya yang terjadi adalah bukan reaksi peradangan. Kalau bronkitis namanya itis. Itu kan inflamasi ya. Peradangan ya. Bronkitis, apalagi yang pakai gitu? Apalagi yang pakai apa? Artritis, apalagi? Appendicitis, apalagi? Apalagi coba? Gastritis, mem. Gastritis. Kan tistis ya?
Apalagi? Kalau di mata? Itu tadi tergantung pertanyaan tadi tuh. Otitis, ya kan? Otitis media. Nah, itu semua sifatnya adalah peradangan. Peradangan yang disebabkan oleh bakteri umumnya, gitu kan ya. Bisa bakteri, bisa virus sebenarnya. Tapi kalau asma, apakah karena peradangan? Tidak. Tapi reaksinya adalah reaksi apa? Reaksi apa, yo? Apakah reaksi peradangan? Alergi ya, Mem? Iya, betul. Reaksi apa, Indra? Reaksi alergi, Mem, biasanya. Reaksi alergi. Berarti kalau reaksi alergi itu yang dibangkitkan apa? Ayo, kemarin udah sama Prof Jack loh. Imun sistem. Ayo, masih ingat nggak? Yang dibangkitkan apa? Kalau alergi. Leukositnya apa? Leukosit kan banyak ya jenisnya ya. Kalau alergi itu apa? Ayo. Innate-nya itu dia bangkitkan eosinofil. Eosinofil itu reaksi alergi dan juga infeksi cacing. Khusus kan ya, saya nggak cerita di sini ya. Kemarin dengan Prof kan imun sistem ya. Dengan Prof apa dengan saya ya? Dengan Prof, Mem. Dengan Prof. Ya, pada saat alergi itu yang dibangkitkan kalau innate itu adalah eosinofil. Ya, tapi kalau sudah masuk adaptif berarti dia imunoglobulin yang mana? IG yang mana? IG ada berapa? Imunoglobulin ada apa aja? Imunoglobulin apa yo? Ais. Ada 4 ya, Mem, ya? Ada IgA, IgE, IgG, dan IgM. IgG Sama IgM, seingat saya, Mem. IgM. Tua, Indar, IgG. Oke, good, Indar. IgG, IgM, IgD. Ya, sama IgE. Nah, yang kalau reaksi alergi pakainya IG yang mana? Imunoglobulin yang mana yang dibangkitkan, yang diproduksi? IgE ya, Mem? Iya, IgE. Jadi untuk mengingatnya gampang. Kalau alergi tadi, kalau di leukosit itu kan eosinofil. Kan eosinofil. Nah, kalau imunoglobulin kalau sudah masuk di adaptif imun, dia imunoglobulin E. Itu ya. Nah, kemarin mungkin Prof belum cerita bahwa IgM sama IgG itu banyak sekali dipakai ya untuk deteksi ya. Itu ya sistem imun kemarin. Nah, lupa ke mute. Ya, IgM sama IgG itu banyak dipakai untuk kalau dulu Anda swab apa? Bukan antigen kan? Dulu swabnya swab apa? Swab antibody, Mem. Swab antibody. Antibody apa yang dideteksi? IgM dan IgG tadi kata Indar ya, Indar. Kalau IgG itu kalau ada onset berulang terhadap suatu antigen, maka tubuh akan memproduksi IgG berlebih. Tapi kalau onsetnya baru pertama kali ketemu sama si antigen itu, maka yang keluar adalah IgM. Nah, untuk infeksi ya, infeksi parasit, virus, bakteri itu sama IgM. Tapi kalau dia berulang onsetnya, maka yang dikeluarkan oleh tubuh adalah si IgG. Tapi kalau reaksinya adalah alergi tadi seperti di asma, yang diproduksi adalah si Elizabeth biar gini-gini orang belum dibuka mic-nya, Alis. IgE. Ya, jadi apa sih perannya IgE? Kalau pada reaksi alergi, pada bronkus, apa?
Apa? Meminimalisir produksi dari reaksi alergi. Pada saat terjadi alergi ya, kalau pada bronchiolus ya, itu akan dilepaskan yang namanya apa? Histamin dan heparin. Pernah dengar? Ya, yang ini nanti bisa menyebabkan penyempitan bronkus. Itu sebabnya bronkusnya jadi menyempit. Ditambah lagi tadi ya, induksi adanya histamin dan heparin menyebabkan produksi mukus di area bronkus. Jadinya bronkusnya udah menyempit, ditambah banyak mukus ya. Jadi udara tidak bisa keluar. Itu sebabnya sesak napasnya karena itu. Gitu. Ya, untuk membuka jalan nafasnya gampang. Diminimalisir tadi respon alerginya, dibuka diameter bronkusnya, mukusnya dicairkan, gitu kan. Itu treatmentnya, penata laksanaannya. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau bronkitis tadi kan saya bilang beda dengan bronkitis ya. Kalau bronkitis berarti apa? Kalau bronkitis namanya juga bronkitis. Berarti apa dia? Apa Marsha? Ya, dia peradangan. Jadi bakteri penyebabnya itu harus dihancurkan. Ya sih, berarti responnya adalah peradangan. Peradangan itu juga menyebabkan penyempitan. Ya kan? Kenapa peradangan menyebabkan penyempitan? Inflamasi, respon inflamasi secara umum, ya reaksinya apa? Tumor, rubor, kalor, dolor, fungsiolaisa namanya. Aduh, apaan lagi? Tumor, maka akan terjadi pembesaran area sekitar. Ya, rubor, kemerahan, itu respon inflamasi umum. Terus fungsinya berkurang, itu fungsiolaisa. Ya, kemudian dihasilkan juga mukus, tapi bukan dari tadi bukan reaksi alergi. Yang paling penting adalah toksin yang keluar dari bakteri tadi ya, yang menyebabkan penggumpalan di area-area bronkus. Itu bedanya. Gitu, ya, bakteri yang masuk kan dia mengeluarkan toksin ya. Nah, terus sistem tubuh kita itu berusaha untuk coping dengan mengerahkan semua pasukan imun ke arah situ pada saat inflamasi, sehingga penuhlah daerah situ ya dengan produk-produk imun dan juga toksin dari bakteri. Gitu. Itu bedanya. Ya, jadi beda reaksi. Levelnya sama di bronkus. Oke, ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Pertanyaan nomor 1. Asma. Siapa tadi? Sofia. Sofia? Ya, Mem. Oke, ada yang mau menambahkan, Sofia? Sofia kan penyaji juga tadi ya, Sofia. Sof. Sof. Enggak, Mem, jawab pertanyaan lain. Oke, pas ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya? Enggak ya. Kalau level fungsionalnya sistem pernafasan siapa? Unit fungsionalnya. Kalau kemarin kita belajar di setiap sistem itu kan ada unit fungsional ya, yang memegang peranan utama, fungsi utama dari sistem tersebut. Contohnya kalau di paru-paru itu siapa? Kalau di sistem reproduksi pria itu misalnya testis, misalnya gitu ya. Kalau di sistem pernafasan siapa? Siapa unit fungsional terkecil? Unit fungsional terkecil artinya unit terkecil yang melakukan fungsi dari sistem tersebut. Apa? Siapa? Alveolus ya, Mem? Iya, alveolus. Kenapa alveolus? Kenapa alveolus?
Sistem pernafasan fungsinya apa? Gas exchange, Mem. Pertukaran gas. Yes, pertukaran gas. Pertukaran gasnya apakah ada di hidung? Apakah ada ya kan? Apakah ada di darah? Tidak. Bertukarnya itu unit terkecilnya antara alveolus dengan siapa? Kapiler darah. Dengan siapa? Kapiler darah. Kapiler darah dengan darah, pembuluh darah ya, antara pembuluh darah dengan alveolus, sehingga fungsi utama dari sistem pernafasan itu ya si alveolus itu. Gitu. Nah, alveolus itu saya bahas alveolus dulu deh sebelum masuk pertanyaan kedua. Alveolus itu ada berapa jenis tipe selnya di dalam alveolus? Ayo, tadi presentasi temannya tadi. Ada berapa tipe? 2 ya, Mem. 2. Tipe apa? 1 dan Tipe 2. Dan tipe 2, udah gitu doang. Jadi namanya type 1 alveolar cell. Sel alveolus tipe 1 dan sel alveolus tipe 2. Yang tipe 1 itu comprises, itu bagian permukaan dari alveolus yang membuat dinding alveolus itu sangat tipis, membran yang sangat tipis, 1/10 dari ketebalan rambut. Udah kayak jembatan apa tuh? Jembatan apa? Apa, Din? Jembatan apa, Dinda? Tahu nggak? Jembatan apa? Sirotol mustaqim. Iya. Jembatan Sirotol Mustaqim. Iya, itu sangat tipis. Kenapa sangat tipis? Karena tadi harus memungkinkan terjadinya pertukaran gas secara pasif. Itu jadi harus membrannya sangat tipis. Itu yang mengkompres, itu yang membentuk itu membran itu tipe 1 sel alveolar. Kalau yang tipe 2 untuk apa? Kalau yang tipe 2 untuk apa? Ayo, ini penting loh. Prepare kerusakan nggak sih, Mem? Ayo, prepare kerusakan. Prepare kerusakan gimana? Prepare kerusakan gimana? Indra, kamu dibuka coba kameranya. Kamu lagi di kafe nih, saya dengernya kok suara-suara musik. Ayo Indra, buka kameranya. Tuh kan, lagi di kafe kan? Sih? Di kamar, Mem. Oh, di kamar. Coba turunin lagi. Kok kamar kamu ini banget, very girly sih? Oh, with so many light. Oh, very amazing. Langsung dimatiin lagi. Oke. Tadi apa tadi? Apa tadi? Tipe 2. Kembali ke laptop. Tipe 2 apa tadi? Untuk apa? Ya, si Indra langsung kelempar. Nah, yang lain? Saya kejar dulu yang kelompok penyaji. Sofia lagi. Sofia, Indra, Agung, sama siapa lagi tadi? Iya. Agnia. Oke. Agnia dulu deh, Agnia. Kalau yang tipe 2 untuk apa ya, Agnia? Untuk memperbaiki kerusakan lapisan dari alveolarnya itu sendiri, bukan, Mem? Untuk memperbaiki kerusakan alveolar. Begitukah? Begitu, teman-teman? Penghasil surfaktan bukan, Mem? Ya, itu yang paling penting. Menghasilkan pulmonari surfaktan. Apa tuh pulmonari surfaktan? Surfaktan itu menurunkan tegangan permukaan fungsinya. Kalau menurunkan tegangan permukaan seperti kayak minyak sama air. Minyak sama air. Kalian campur bisa nggak? Nggak bisa. Terus pakai apa supaya tegangan permukaannya turun? Pakai apa? Ayo. Kalau nyuci pakai apa coba? Sabun. Yes, pakai deterjen.
deterjen, pakai sabun. Nah, ini kan biokimia udah lewat ya, guys. Ya Allah. Kenapa tegangan permukaan tadi untuk bisa tadi ya, kan difusi dia ya. Difusi melewati membran. Kalau tegangan permukaannya lebih rendah, kan lebih mudah dia berdifusi keluar masuk ya. Ya kan? Nah, kalau tadi yang dicuci, kalau kalian nyuci, ini prinsip ya. Kalau kalian nyuci baju, yang dicuci dari baju itu apanya? Kotorannya, Mem. Kotorannya. Kotorannya itu dari apa? Bisa dari lemak. Iya, Marsha, dari lemak. Itu sebabnya pakainya deterjen, bukan pakai air garam ya. Gitu, itu lemaknya, gitu ya. Nah, itu satu fungsinya, cairan pulmonari surfaktan, menurunkan tegangan permukaan. Fungsi yang kedua adalah apa? Di cairan kan, dia cairan. Jadi di masing-masing alveolus itu dia punya si pulmonari surfaktan. Kalian tergambar nggak alveolus itu seperti apa? Coba saya cari dulu. Tergambar nggak? Alveolus seperti buah anggur, bulat-bulat. Seperti buah anggur, bulat-bulat. Kan itu ada kantong ya, namanya juga alveoli. Alveoli itu kantong. Ya kan? Oke. Sebentar. Saya carikan gambarnya. Bisa share screen nggak? Kelompok penyaji coba. Kelompok penyaji mau share screen? Alveolus. Ayo, kelompok penyaji. Mau share screen alveolus nggak? Boleh saya bantu share screen ya? Untuk PowerPoint-nya. Boleh di. Sudah terlihat ya? Oke. Belum keluar. Oke. Ya. Ini kecilin lagi di alveolusnya di bawah ini. Nah, ini kan ya. Nih, seperti anggur ya. Anggur, kantong-kantong anggur gitu. Nah, untuk bisa berdifusi, dia kemungkinan akan bergesekan kan ya dengan area sekitarnya. Sehingga supaya tidak terjadi kerusakan, maka ada si surfaktan tadi. Gitu. Ya. Ini untuk bisa berdifusi dia harus dibantu. Menurunkan tegangan permukaan dan juga tadi mencegah supaya dia tidak kolaps. Ya, si alveolus ini. Jadi itulah ada si pulmonari surfaktan. Di tipe berapa tadi? Alveolar tipe 2. Tipe 2. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di sini ini ada namanya sambungan, hubungan antara satu alveolus dengan alveolus lain. Kalau bilang alveolus itu berarti satu kantung gitu ya. Berarti kita ini punya banyak sekali kantong-kantong alveoli di paru-paru kita itu, di alveolus kita. Gitu. Nah, ada penghubungnya antara satu alveolus dengan alveolus lain. Namanya apa? Namanya apa? Yang menghubungkan antara satu alveolus dengan alveolus lain yang dekat-dekat, jadi mencegah tadi kolaps, kemudian difusinya bisa merata. Apa namanya? Ada apa? Ventilasi kolateral namanya. Pernah dengar? Kolateral ventilasi itu antara satu alveolus dengan alveolus lain, sehingga kalau misalnya satu area itu tidak melakukan fusi dengan baik, itu akan disupport dengan area alveolus yang lainnya. Nah, ini alveolus ini yang ada di paru-paru ini kan sesuai dengan bronchiolus ya,
ini di ujung terminal bronchiolus, ini ujungnya tuh bronchiolus terminal. Ya, kemudian ada alveolus. Ini alveolus paru kita kegambar nggak? Kalau dibentangkan itu seberapa luasnya? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Alveolus Anda, kalau ini dibuka nih ya tadi gumpalan-gumpalan anggurnya itu dibuka jadi selembaran, itu seluas lapangan bola. Lapangan bola berapa coba luasnya? Berapa luas lapangan bola? Berapa? Berapa, Ndra? Yang suka main bola? Berapa coba luas lapangan bola? Ya, nggak ada yang pernah main bola ya. 11 kali 12 kalau nggak salah ya. 11 kali 12. Saya dulu zaman SMA, bola saya main, voli saya main, berenang juga saya main. Ini nggak ada yang suka main bola nih kayaknya di sini. 11 kali 12 itu kalau nggak salah. Jadi kebayang nggak? 11 meter lapangan bola ada di dalam alveolus, ada di dalam paru Anda, coba. Kenapa bisa dibuat sedemikian luasnya? Kenapa harus dibuat sedemikian luasnya sama yang menciptakan? Supaya penyerapan atau pertukaran gasnya itu lebih cepat. Iya, karena memperluas area difusi tadi. Semakin banyak gas yang bisa bertukar antara alveolus dengan darah. Gitu. Ya, itu bisa menjamin kebutuhan Anda akan oksigen. Itu, ya, itu diciptakan sedemikian rupa itu si alveolus. Ya, itu baru cerita si alveolus. Nah, yang tadi, yang sel tipe 2, yang pulmonari surfaktan tadi, ya itu hanya dihasilkan ya pada saat janin itu sudah berusia 7 bulan atau 28 minggu ke atas. Sehingga kalau janinnya prematur lahirnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Alveolusnya kan nggak mau mengembang ya, nggak akan terjadi difusi kan? Karena tadi surface tensionnya sangat tinggi, jadi tidak ada yang bantu menurunkan. Difusinya sangat minim sekali. Alveolusnya itu tidak bekerja optimal. Sehingga apa yang terjadi? Yang namanya respiratory distress syndrome. Sindrom distress nafas pada bayi baru lahir yang prematur. Karena dia belum bisa menghasilkan surfaktan. Jadi itu resikonya kalau bayi lahir prematur. Sesak nafas. Sesak nafasnya beda dengan yang tadi yang asma ya. Nah, kalau ini levelnya adalah kolaps alveolus. Alveolusnya tidak mau mengembang mengempis dan tidak mau terjadi difusi. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu juga yang tadi saya bilang kalau pada perokok yang diserang alveolus ini. Nanti alveolusnya lama-lama kolaps ya. Jadi satu kantong itu dia akan mengecil, tidak berfungsi. Semakin lama dia merokok, nikotinnya akan merusak, semakin banyak alveolus kantung-kantungnya yang akan mengecil. Yang tidak akan terjadi difusi, area yang tidak akan berdifusi. Sehingga makin sedikit jumlah alveolus yang bisa berfungsi optimal. Itu sebabnya pada perokok ya sesak nafas juga. Jadi nikotin yang dia target sini, alveolus ini, bukan ke bronkus. Walaupun ada juga reaksi inflamasi ya. Tapi yang paling penting adalah mereka target si alveolus ini. Gitu. Oke? Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini pertanyaan kedua ya tadi ya. Pertanyaan keberapa nih tadi? Baru pertanyaan pertama ya? Tadi melanjutkan asma ya? Iya. Ya. Ada mau ditanyakan? Tadi saya jelas, cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh ditutup dulu dia. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, izin menjawab buat
Pertanyaan dari kelompok 1 Dwi Sisi. Kenapa penyakit otitis media dari saluran telinga dapat mengganggu saluran pernafasan? Apakah penyakit saluran pendengaran ini ada hubungannya dengan saluran pernafasan? Nah, penyakit otitis media ini kan infeksi telinga tengah. Nah, kenapa mengganggu saluran pernafasan? Karena ada saluran eustasius. Itu tuh saluran yang menghubungkan ruang telinga tengah dengan tenggorokan sama bagian rongga belakang, bagian belakang rongga hidung. Jadi itu tuh bisa mengganggu saluran pernafasan juga jadinya. Itu jawabannya. Oke. Jadi apa tadi, Sofia? Ada saluran eustasius, Mem. Ada saluran eustasius. Oke, lalu mana tadi? Jadi salurannya itu menghubungkan antara ini telinga tengah sama tenggorokan. Oke. Boleh di share screen, bagian Sofia? rongga hidung. Boleh di share screen anatominya? Sebentar, Mem. Ya, oke. Kalau yang masuk pernafasan itu ada saluran ya, ada saluran, kemudian ada organ gitu ya. Yang masuk saluran itu kan berarti dari mana? Kalau pernafasan? Hidung, gitu kan ya? Hidung. Terus mana lagi dari hidung? Ayo, saluran pernafasan kemana lagi guys? Ayo kelas. Oh, Paring, itu Bu. Indar. Hidung, paring. Laring, Bu. Laring, good. Apalagi? Trakea, Mem. Yes, trachea. Hai Indar. How is Makassar ya? Indar in Makassar? Iya, Bu. Oke, gimana Makassar? Aman, terkendali? Aman ya? Lupa di mute tuh Indar. Oke, ada lagi satu lagi kemarin dari mana ya? Dara ya? Siapa satu lagi yang peserta MBKM kita? Iya, Mem. Dara Septia. Dara? Iya, Mem. Dari mana Dara kemarin? Dari Jambi, Mem. Oke, aman di Jambi? Insya Allah aman, Mem. Insya Allah. Koneksi nggak masalah ya? Aman ya? Aman. Koneksi Aman, saya Mem. yang nggak aman. Oke. Hidung, faring, laring, trakea. Terus kemana habis itu? Bronkus, Mem. Bronkus. Terus? Paru-paru. Bronkiolus dulu ya. Bronkiolus. Terus? Kantong alveoli. Alveoli, baru ke paru-paru. Ya, baru ke paru-paru. Oke, jadi itu saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan ini dia sebenarnya bermuara ya. Muaranya ada yang ke telinga, ada yang kemana lagi? Ada yang kemana lagi? Sambil nungguin Sofia loh kita loh. Sofia udah disiapin yang mau di share screen ya, Neng? Mana Sofia? Kemana Sofia? Kok hilang? Ya, Sofianya hilang. Haris, sambil dicari ya. Kelompok Haris ya? Saya minggu lalu, Mem. Ini kelompok siapa? Agung. Salah. Agung dan Indra, Mem. Agung, Indra. Oke, sambil dicari ya. Terus bermuaranya kemana? Tadi saluran pernafasan. Ayo. Faring itu tadi kan ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus gitu ya. Faring itu adalah rute bersama, rute sama-sama. Nih, ngirim di mana nih? Rute sama-sama antara sistem pernafasan dan pencernaan. Ya kan? Jadi dari faring itu bermuaranya ada, masih ingat nggak? Ada nasofaring, ada orofaring,
ada laringofaring. Masih ingat? Masih ingat? Enggak. Udah belum sistem pencernaan? Sistem pencernaan udah belum? Udah ya? Belum? Belum, Mem. Oh, belum. Oke. Ya, jadi ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Kalau nasofaring berarti ke nasofaring. Berarti ke Ke hidung. Asalnya. Orofaring, yes. Kalau orofaring ke oral, higien, oral higien. Berarti itu oro. Oro is apa oro? Mulut, Mem. Mulut. Yes. Laringofaring berarti ke laring. Jadi portalnya kalau faring saja itu ada portalnya 3. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan tadi pertanyaan temennya? Tadi otitis media, telinga ke pernafasan. Ada nggak salurannya antara pernafasan tadi dari mulai hidung ya faring yang memang punya hubungan dengan telinga, gitu ya? Ya, coba mana tadi gambarnya? Udah disiapin belum? Masih ya, belum ya. Sofianya keluar ya. Ya. Oke, sambil menunggu temennya. Oh ini nih Sofia masuk lagi. Waktu Anda pilek itu kan gangguan saluran pernafasan ya, ya kan? Tapi Anda suka nggak pilek tapi nggak bisa merasakan makanan? Iya, sering, Mem. Sering, kenapa ya? Hidungnya mampet. Iya, hidungnya mampet terus kenapa kalau hidungnya mampet? Namanya pilek, hidungnya mampet. Oke, ya silakan Sofia. Boleh dijelaskan Sofia. Sofia. Yang share screen Agung. Ya Agung. Ayo Agung. Ayo Gung. Udah biarin di sini. Nanti boleh di next ke selanjutnya kalau mau tahu lagi ke bawahnya. Oke Gung. Ayo Gung. Bu, tadi saya lama gara-gara nyari tombol mic. Jadi mengapa otitis media itu berhubungan dengan dengan sistem pernapasan. Nah, di otitis media itu kan menginfeksi bagian middle ear, bagian telinga tengah. Nah, di bagian middle ear ini terdapat saluran Eustachius yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Bisa dilihat di mana ya? Di sini nih. Jadi ini ada Eustachius itu tuh berhubung dengan bagian belakang rongga hidung. Sehingga saat sakit otitis media di middle ear, nah itu juga mengakibatkan sakit di bagian sistem pernafasan. Jadi kerasa ya, agak rasanya kayak ada tekanan gitu ya di sini nih. Ya karena nih tubanya berjalan di sini nih, tuba Eustachius. Coba kalian lihat yang tadi yang sebelumnya coba Agung, gambar sebelumnya. Oke, nah ini di telinga dalam ini saluran Eustachius itu berhubung ke hidung untuk apa? Untuk apa? Ini kan closed system ya. Kalau sistemnya tertutup seperti ini, ya, itu tekanannya sangat tinggi. Sehingga saluran Eustachius ini menurunkan tekanan pada bagian telinga. Nah, ini nanti kan ada juga ke yang pernafasan ya. Sehingga waktu Anda kalau di pesawat tuh ya, kalau di pesawat Anda diem aja, tekanannya itu tinggi sekali di telinga dan itu beresiko terhadap gendang telinga. Itu bisa mengakibatkan kerusakan atau pecahnya membran telinga. Sehingga disarankan waktu
waktu Anda terbang atau di ketinggian ya tekanan tertentu, Anda diminta untuk ngunyah permen. Ya kan? Ini supaya ini bantuannya dari saluran Eustachius ini. Sehingga tekanan di telinga ini itu tidak terlalu tinggi. Tuh. Ya, itu artinya memang ada hubungan antara telinga dengan pernapasan dan pencernaan. Gitu ya. Oke. Oke, thank you Agung. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya Silakan. mau jawab, Mem. Ya, silakan Agnia. Tadi dari kelompok 4 itu bertanya bagaimana mekanisme ketika kita mengeluarkan suara dan bagaimana cara kerja dari pita suara. Nah, jadi secara umum itu mekanisme untuk menghasilkan suara itu paru-paru harus menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang memadai untuk menggetarkan pita suara. Jadi pita suara ini akan memotong aliran udara yang berasal dari paru-paru hingga menjadi pus suara yang nantinya akan membentuk suara dalam laring. Nah, otot yang ada pada laring ini akan menyesuaikan ketegangannya dan juga panjang pita suara untuk menghaluskan suaranya, Mam. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau tambahkan? Cari gambaran. Ada yang mau tambahkan? Berarti pita suaranya ada di mana ya? Ada di laring, Mem. Ada di laring. Di ujung laring itu ada namanya voice box. Ya kan? Kalau voice box di bagian depannya itu kalau pada pria ada tonjolan tulang yang namanya Jakun. jakun. Adam's apple. Adam's apple. Kenapa dibilangnya apelnya Nabi Adam ya? Adam's apple in bahasa Inggris loh. In English it is Adam's apple. Why they call it Adam's apple? Tahu nggak? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Ih, kumaha iya teh? Nggak tahu, Mem. Oh, nggak tahu. Haris ada Adam's apple-nya nggak? Nggak punya, Mem. Nggak punya. Berarti kalau nggak punya belum balik, belum puber. Punya? Punya kan, Riz? Enggak serius, Mem. Nggak punya. Tuh, ayo analisa Anda apa? Kalau coba Haris buka kameranya. Kita explore Haris hari ini. Haris, coba dibuka. Ya, show me your neck. Show me your neck. Oke, menurut kalian ada Adam's apple-nya nggak? Coba di zoom bagian leher. Bagian leher, Haris. Tuh, nggak ada beneran. Tuh, lihat tuh. Oke, boleh hadap ke samping. Menghadap ke samping. Oke, samping satu lagi. Oke, ini napi nomor 25. No. Coba kamu pegang. Ada nggak di situ tulang, tonjolan tulang, Haris? Ada nggak? Nggak ada, Mem. Rata, Mem. Beneran nggak ada tonjolan tulang? Oke. Ini dilema selanjutnya. Nanti saya bahas yang tadi pita suara. Tapi Adam's apple itu kan tonjolan tulang. Yang itu adalah salah satu ciri seks sekunder. Nanti kita masuk di sistem reproduksi. Yang karena induksi testosteron, ya, maka ciri seks sekunder itu akan tampak. Ya. Kalau misalnya dia tidak tampak, berarti belum ada induksi testosteron, satu kemungkinan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara genotip dengan fenotip. Paham nggak? Gennya laki-laki, fenotipiknya perempuan. Itu bisa jadi. Ada kan yang begitu kan? Ada nggak?
perempuan tapi kumisnya banyak. Ada kan? Nah, itu namanya ketidaksesuaian antara genotipik dengan fenotipik. Itu terjadinya itu tadi ya di awal-awal sebenarnya. Yang ketiga, apa kemungkinan yang ketiga? Apa yo kemungkinannya yang terakhir? Apa kira-kira? Kalau kayak Elizabeth ini kan lehernya kan panjang gitu ya. Nah, kalau kayak Haris lehernya sama Elizabeth beda nggak? Beda. Beda. Apa yang beda? Lemak di sekitar leher. Iya. Sebentar ya. Jadi kemungkinan itu adalah diselubungi oleh jaringan adiposa. Saya nggak mau bilang lemak, jaringan adiposa. Ya. Agak halus sedikit ya. Tapi ya tadi harus tetap diperiksa ya. Karena itu salah satu ciri seks sekunder yang menandakan pria dengan wanita. Oke, itu ada juga. Dia takut ya. Ada. Nggak serius, ada beneran Mem. Ternyata ada. Emang ada harusnya. jaringan Hanya adiposa tadi tertutup. Iya, tertutup ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Nah, kalau tadi yang voice box ya, itu juga ada di atas laring ya. Nah, itu kan pita suara. Itu digetarkan oleh udara. Udaranya dari mana? Udaranya dari mana? Udaranya dari mana dong? Coba bilang A semua. Coba semuanya buka kameranya, bilang A. Coba bilang A. A gitu coba. A gitu bisa nggak? Ya, lagi gini, semuanya pada buka kamera tapi mic-nya nggak dibuka. Jadi bilang A juga saya nggak dengar. Instruksinya sesuai instruksi banget gitu. Dibilang buka kameranya, coba buka kamera doang. Bilang gitu kan ya. Anda rasakan nggak? Waktu Anda mau mengeluarkan suara, itu apa yang Anda rasakan? Itu apa yang Anda rasakan? Ada getaran di leher, Mem. Ada getaran di leher. Oke, itu adalah getaran pita suara. Jadi getaran udara yang menggetarkan pita suara. Oke, kemudian apa lagi? Apa lagi? Indra mau ngomong belum di mute, Indra. Belum di unmute, Indra. Apa lagi? Apa lagi? Anda harus menciptakan tekanan kan dari Inspirasi, kan? Mem. Iya. Kalau mau ngomong harus inspirasi nggak, Indra? Iya, Mem, harus tarik nafas. Gitu. Coba sekarang jangan inspirasi dulu terus bilang keluar nggak? Oh iya, Mem, keluar. Iya, keluar. Kenapa? Kalau misalnya Anda inspirasi gitu ya, itu rasakan. Itu memang udara yang digetarkan adalah udara hasil inspirasi. Ya, jadi ada kapasitas udara inspirasi. Ini terkait kapasitas paru nih. Ya kan? Tadi temennya. Tapi walaupun kita tidak inspirasi, kita bisa mengeluarkan suara karena di dalam sistem pernapasan ada yang namanya udara residu, ada sisa. Jadi di dalam sistem pernafasan kita nggak mungkin zero, ya, karena dia tetap akan mempertahankan perbedaan tekanan dengan atmosfer. Itu, ya. Kita bernafas itu kan paru mengembang karena ada perbedaan tekanan. Nah, di dalam paru-paru itu, di dalam sistem pernapasan ya, itu panjang saluran sampai ke paru itu ada udara yang tertinggal yang itu bisa untuk menggetarkan pita suara dari dalam. Gitu. Bahkan ada yang bilang pernapasan perut gitu ya. Ada pernapasan dada. Apa bedanya tuh ya? Ada yang bilang suara perut,
Ya itu karena pernafasan kan, pernafasan perut. Jadi udara itu karena adanya kontraksi otot abdomen. Kalau suara perut. Kalau udara pernafasan biasa, suara biasa itu adalah kontraksi otot diafragma. Diafragma tahu kan ya, yang di antara dada dan perut. Nah, itu. Nah, sekarang suara itu terbentuk karena tadi udara yang ada di dalam rongga-rongga sistem pernafasan kita. Nah, sekarang kenapa suara saya, Anda kenal nggak suara saya? Kalau saya tutup, misalnya ya, saya tutup masuk ke Zoom, saya tutup kamera. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Anda kenal nggak suara saya? Kenal. Kenapa bisa kenal? Padahal nggak ada wajahnya loh. Nggak ada wajahnya, serem banget nggak ada wajahnya, nggak dibuka wajahnya. Kenapa Anda bisa kenal suaranya? Ada ciri khas suaranya, Mam. Iya, ada ciri khas. Apa yang bisa menyebabkan suara itu berbeda-beda itu? Apa coba? Apa coba? Tekanan yang dikeluarkan mungkin. Ya, Tekanan yang dikeluarkan. tekanan yang dikeluarkan itu akan menentukan tinggi rendahnya frekuensi. Ya, tapi kalau kekhasan suara itu ditentukan oleh apa? Pita Amplitude. suaranya. Pita suaranya. Oke, satu pita suara. Yang kalau pada anak-anak itu semua hampir sama ya suaranya ya. Tapi tetap ada kekhasan, tapi antara pria dan wanita sama. Tapi kalau misalnya ada sudah mulai pubertas, pita suara laki-laki itu oleh testosteron itu dibuat jadi tebal dan pendek sehingga suaranya ngebas gitu ya, basis gitu. Kalau perempuan tidak ada efek testosteron di pita suara. Itu tadi berarti fungsi sistem respirasi itu terkait dengan sistem reproduksi. Karena induksi testosteron tadi bisa banyak ya ke sistem pernafasan. Gitu. Ya, kalau tadi terkait suara, suara itu adalah fungsi sistem respirasi yang bukan untuk pernafasan. Fungsi non respirasi dari sistem respirasi. Bingung nggak? Fungsi non respirasi dari sistem respirasi, bukan karena kebutuhan bernafas, tapi vokalisasi. Itu kan non respirasi kan? Tapi yang menjalankan adalah sistem respirasi. Kenapa suaranya tadi khas selain tadi pita suara oleh jenis kelamin usia? Kenapa? Palatum. Palatum tahu langit-langit? Langit-langit itu kan ada bentuknya ya. Cekungannya itu apakah datar atau cekung. Kemudian gigi, apa namanya, sela-sela gigi, bentuk rahang. Terus apa lagi? Sinus-sinus, rongga-rongga di sinus. Di sistem pernafasan tuh juga Anda harus kenal namanya sinus. Rongga-rongga ya. Sinus itu banyak. Ya, itu juga mempertahankan tekanan dan juga keseimbangan. Ya. Nah, itu yang membuat suara kita khas. Ya, karena gigi kita beda-beda. Ya kan, rahangnya beda-beda, palatumnya, rongga-rongga langit-langitnya beda, sehingga masing-masing punya kekhasan. Itu fungsi non respirasinya dari sistem respirasi. Ya, gitu ya. Itu tadi terkait suara. Oke, ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Saya mau bertanya lagi. Kalau misalnya cewek itu perokok, kok kebanyakan suaranya jadi berat ya? Itu kenapa ya? Oke, ada yang punya ide kenapa ya cewek yang perokok suaranya jadi berat? Kemungkinan satu, ya tadi udara yang bergetar tadi waktu mau keluar kan dia lewatin juga ya saluran yang di sini ya kan? Saluran di sini kalau tadi yang saya bilang perokok itu inflamasinya terjadinya di alveolus, kerusakannya ada di alveolus. Tapi di sepanjang saluran pernafasan itu juga dia membentuk mukus. Ya, jadi kalau orang yang ngerokok terus lama nggak ngerokok itu ya dia rasanya banyak dahak gitu. Gitu nggak?
Oh iya, berarti ngerokok dong ya. Oh, pertanyaan jebakan. Gitu. Ya, karena tadi menghasilkan mukus yang berlebih. Pada saat udara itu mau keluar, mau bicara, terus banyak mukusnya, Anda kebayang nggak gimana jadinya? Iya, serak-serak banjir gitu ya. Serak-serak banjir gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya pengaruh juga terhadap tadi ketebalan pita suara. Sehingga suaranya itu lebih sulit digetarkan dibandingkan dengan yang perempuan yang tidak merokok ya, lebih tipis. Kalau yang perokok dia akan lebih tebal. Jadi sama seperti laki-laki, mirip laki-laki ya suaranya ya, Elizabeth ya. Itu ya. Jadi pertama karena di pitanya, yang kedua di salurannya, di saluran pernapasannya. Gitu. Ya. Kalau yang belajar vokal ntar belajar timbre gitu ya, timbre. Pernah dengar nggak? Timbre, getaran pita suara. Ya, terus ada pitch. Tuh, macam-macam nanti terkait suara. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya tentang suara? Oke, cukup ya. Pertanyaan selanjutnya. Udah habis ini pertanyaannya? Masih ada satu lagi, Mbak. Masih ada satu lagi. Oke. Silakan, pulmonary fibrosis. Silakan. Siapa yang mau jawab? Ayo, kelompok. Ayo, siapa nih? Ayo, siapa? Pulmonary fibrosis, berarti jaringan parut ya, pada paru ya. Tadi, kalau dalam sistem pernafasan, difusinya terjadi di alveolus. Kalau parunya itu untuk apa ya? Fungsinya parunya untuk apa ya? Ayo. Fungsi parunya untuk apa? Paru kita itu kayak balon loh. Dia punya kemampuan yang namanya compliance sama apa? Elastic recoil. Elastic recoil dan compliance. Compliance dan elastic recoil itu dua kemampuan paru. Ya, yang pertama elastic recoil itu berarti kembali ke bentuk semula. Kalau compliance itu kalau dia misalnya balon itu ditiup, seberapapun kita niup, dia akan mengembang sesuai dengan udara yang kita kasih. Kemampuan untuk mengembang sesuai dengan udara yang diberikan, itu compliance. Kemudian yang kedua, elastic recoil. Karena punya dua kemampuan tadi, ya, pada saat inspirasi, itu ada kontraksi. Waktu kita inspirasi, ada kontraksi nggak? Untuk bisa mengembangkan paru. Paru tadi kan seperti balon. Ya kan? Jadi kayak kita niup, itu inspirasi itu seperti itu. Kan kita masukin udara. Gitu ya. Nah, balon kan dimasukin udara kayak ditiup. Ya, pada saat inspirasi, ini terkait otot. Otot apa yang kontraksi tadi? Tadi yang saya bilang, apa tadi yang antara dada sama perut? Otot Diafragma, Mem. diafragma. Ya, selain otot diafragma apa? Interkostal, Mem. Interkostal itu ada interna, ada eksterna. Yang mana? Yang luar, yang eksterna ya. Yang eksterna. Sehingga kalau interkostal eksterna kontraksi itu sternum, tahu ya sternum? Apa namanya itu yang di tengah? Itu ada corpus sternum, mandibrium sternum, sama taju pedang tuh yang di bawah. Ya, itu oleh si interkostal eksterna kalau dia kontraksi itu jadi maju ke depan. Kemudian diafragma pada saat inspirasi kontraksi itu turun ke bawah diafragma sehingga rongga dadanya membesar.
Ya kan? Kalau rongga dadanya membesar, tekanannya kecil kan? Tekanannya kecil kan? Sehingga perbedaan tekanan atmosfer dengan di paru yang menyebabkan udara bisa masuk. Gitu. Jadi memperbesar rongga itu adalah mengecilkan tekanan. Sehingga udara bisa masuk. Itu pada saat inspirasi. Jadi ada kontraksi otot supaya kita bisa mengembangkan paru. Nah, pada saat ekspirasi tadi kemampuan yang tadi, compliance tadi kembali ke bentuk semula. Jadi tanpa adanya kontraksi dia bisa balik lagi. Kalau balon ditiup, dilepasin kan dia balik lagi kan? Anda perlu tiup lagi nggak supaya dia balik? Atau Anda perlu sedot lagi nggak udaranya supaya dia balik? Enggak kan? Nah, itu dia si paru. Jadi kembali ke bentuk semula tanpa adanya kontraksi. Jadi pada saat ekspirasi tidak boleh ada kontraksi. Kecuali dalam kondisi paksa. Namanya ekspirasi paksa. Tadi contohnya kalau misalnya ada mukus gitu ya. Jadi udara susah keluar. Pada saat ada tadi gangguan alergi imun, asma, maka itu akan ada kontraksi otot. Tapi kalau misalnya kondisi fisiologis itu tidak boleh ada kontraksi. Gitu. Ya, itu terkait mekanisme bernafas, inspirasi, ekspirasi. Nah, tadi berarti si paru-paru ini fungsinya kalau di sistem pernapasan itu apa? Fungsinya apa? Kalau alveolus untuk pertukaran. Kalau paru-paru berarti fungsinya apa ya? Apa coba? Tadi dia paru-parunya kerjanya ngapain sih? Kerjanya paru-parunya ngapain sih? Tadi kalau inspirasi paru-paru mengembang, udara masuk gitu kan? Berarti tugasnya adalah ayo just say, you don't have to be afraid to make mistakes. We are human, we make mistake, but when you feel afraid of making mistakes, you won't go straight. Gitu. Ya. Ini proverb. Jangan takut untuk salah, minimal kita berusaha mencoba ya. Kalau salah nanti ada yang benerin, tapi kalau kita belum berani mencoba, so we got nothing. Ya, untuk semua nih. Ya, oke. Ayo. Jadi apa fungsinya paru? Mengatur tekanan udara ya, Mem? That's it. Mengatur tekanan supaya tadi udara bisa masuk dan keluar. Yang ngatur dia masuk dan keluar karena adanya perbedaan tekanan kan? Ya kan? Perbedaan tekanan. Walaupun sensingnya itu adalah tekanan CO2. Ya. Tekanan parsial dari gas CO2 sensingnya. Kalau tekanan parsial gas CO2-nya tinggi, maka dikirimlah sinyal impuls ke otak. Bagian apa? Pusat pernafasan ada di mana? Medula oblongata, Mem. Ada ya, medula oblongata dan pons. Ada dua, pons dan medula oblongata. Ya, ada kalau di medula oblongata ada ventral respiratory group, ada dorsal respiratory group. Ada tadi kah di presentasi temannya? Adakah tadi? Ada nggak? Ini berarti nggak dilihat dong presentasi temannya. Ayo, itu di apa namanya medula oblongata. Kalau di pons itu dia ada apneustic dan pneumotactis center. Gitu. Nah, itu yang onset inspirasi yang mengatur itu adalah ventral respiratory group. Ini ada di medula oblongata nih, di belakang leher nih ya. Makanya kalau orang jatuh yang lehernya itu dijaga-jaga benar. Kenapa? Karena itu ada pusat nafas di situ. Kalau ini kena pusat nafasnya, paru-parunya nggak ada yang nyuruh paru-paru itu untuk mengembang. Walaupun tekanan CO2-nya sangat tinggi. Tadi sensing pertamanya adalah tekanan parsial CO2.
tekanan parsial CO2-nya di darah tinggi, dia kirim impuls nih ke otak. Ya kan tadi pons dan medula oblongata. Untuk inspirasi itu tadi ventral group. Nah, setelah gitu dia suruhlah itu si paru untuk mengembang. Gitu, untuk menciptakan perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru sehingga udara bisa keluar yang CO2-nya, oksigennya bisa masuk. Begitu ceritanya. Ya, jadi itulah dia si paru-paru, tugasnya menciptakan tekanan. Itu ya yang dibutuhkan supaya bisa terjadi bernapas, mekanisme bernapas. Gitu. Oke, terus tadi pertanyaannya fibrosis paru gitu ya. Kalau parunya terbentuk jaringan parut, terus gimana? Ayo, jawabannya gimana nih, kelompok penyaji? Mas, ini udah lewat jamnya, 7 menit lagi jam 12. Ayo, kelompok penyaji, gimana jawabannya? Mana dia kelompok penyajinya? Ayo, kelompok penyaji. Agnia, Sofia, belum dijawab tadi kan ya? Udah jawab belum sih? Belum, iya. Ya, gimana Sofia? Pertanyaannya tadi tentang fibrosis. Sofia, Agnia, bagaimana cara menyembuhkan? Nah, bagaimana cara Untuk menyembuhkan pasien post COVID saya kurang tahu, tapi untuk menyembuhkan pulmonary fibrosis biasa itu ada, kalau yang pertama itu dari obat-obatan. Seperti pirfenidon atau nintedanib. Ini mampu memperlambat fibrosis. Kemudian yang kedua itu terapi oksigen. Terus yang ketiga rehabilitasi paru. Kemudian yang keempat adalah transplantasi paru. Ya. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Kalau sudah terbentuk jaringan parut di paru, itu tidak bisa disembuhkan. Yang dilakukan tadi, yang dijelaskan sama Agung, ya, itu hanya untuk meningkatkan fungsi yang lain. Jadi bagian yang lain, seperti tadi pemberian oksigen gitu ya. Oksigen itu kenapa akhirnya dikasih oksigen tadi? Karena parunya tidak bisa mengembang utuh sempurna karena ada jaringan yang tidak bisa mengembang, yang bagian yang terkena fibrosis tadi, gitu. Ya, kemudian apalagi tadi yang dijelaskan obat-obatan itu hanya tadi memperlambat penyebaran fibrosis, tapi kalau sudah fibrosis sudah nggak bisa, gitu. Nah, kemudian yang ketiga transplantasi jaringan paru. Jadi bagian yang fibrosis itu diganti kalau mau itu begitu. Jadi no other choice. Kalau sudah fibrosis, kemungkinannya yang paling mungkin adalah mengganti jaringan yang fibrosis tadi. Itu banyak mekanismenya, bisa dengan stem cell, transplantasi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini berarti yang harus dijaga adalah pada saat kita sehat ya, jangan sampai terjadi fibrosis itu ya. Ya, siapa juga sih yang mau ya. Ya, gejalanya sama, sesak nafas. Yang tadi parunya tidak bisa mengembang. Bukan alveolusnya, bukan bronkusnya, tapi paru-parunya tadi. Iya. Ya, jadi sesak nafas itu bisa kita cari dulu etiologinya, nggak bisa sembarangan. Kita harus tahu kenapa dia bisa sesak nafas. Sesak nafasnya penyebabnya di mana, levelnya di mana. Oke, ya mungkin itu untuk fibrosis. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, tadi jangan lupa ya, untuk kontrol pernafasan. Ya, ventral respiratory, dorsal respiratory, apneustic dan pneumostaxis center. Ya, Anda pelajari apa perbedaannya. Ya, kenapa ada dua pusat pernafasan? Ya, jadi pernafasan pusatnya bukan cuma di medula oblongata, ada di pons juga. Oke, kemudian tadi terkait kapasitas paru. Ada yang namanya kapasitas udara residu. Tapi ada juga yang kita bilang anatomical dead space.
Ya, jadi ruang rugi udara. Kemudian ada kapasitas inspirasi kita berapa sih maksimal bisa menghirup udara sampai berapa liter sih? Gitu. Ya, berapa yang bisa ditahan, berapa yang keluar masuk dari paru itu terkait kemampuan paru. Oke. Kemudian tadi alveolus ya sudah dibahas sedikit. Oke, gangguan pernafasan tadi yang banyak dibahas di diskusi. Ya, oke. Ada yang mau ditanya? Dwi? No? Sudah cukup? Dari saya cukup. Oke. Oke, jika sudah cukup, saya akan akhiri pertemuan hari ini. Silakan nanti jangan lupa dikirim di Google Classroom ya, recordingnya dia. Untuk minggu depan, itu tanggal berapa? November ya, tanggal 3 coba dicek dulu dia jadwalnya. Tanggal 2, Mek. Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Gastrointestinal. Oke. Gastrointestinal dengan Dr. Chen ya? Iya. Dengan Dr. Chen ya, nanti ya, dari UTM. Nanti saya akan coba kontak dia. Tolong ingatkan saya 2 hari ya, dia ya. 2 hari berarti dari hari Minggu, nggak apa-apa ya, Mek? Nggak apa-apa. Oke, karena ada dosen tamu. Oke, ya saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mek. Oke, saya tutup ya. Bye-bye. Thank you. Yes, Indar.